Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 2 Spektro kelas 1A ingin menjelaskan mengenai spektrofotometer flame AAS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdillah Satrio Yuwono. Saya Rayhan Reza Tata Pangarsa. Saya Balkis Putri Azahra. Saya Karina Rahmayulita. Nama saya Muhammad Rehan. Saya Sofina Diah Puspita. Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang spektrofotometer flame AAS. Sumbernya kita ada dua jurnal, yaitu ISSN 2089-0877 dan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Agustus 2024. Karin boleh ke next slide. Nah, adapun yang akan kita bahas yaitu perkenalan tentang alatnya, prinsip alatnya, interference error dan analytical performance karakter, aplikasinya, based on the possibility of future development and improvement of AAS, uncertainty, hypothesis, dan conclusion. Boleh next. Nah, di introduction ini, atomic absorption spectrophotoskopi atau AAS adalah alat analisis kimia yang bekerja berdasarkan prinsip atom menyerap energi. Spektrofotometer atom merupakan metode pengukuran spektrum yang berhubungan dengan penyerapan dan emisi atom. AAS sendiri adalah proses spektral analitik yang menggunakan penyerapan radiasi optik atau cahaya oleh atom bebas dalam keadaan gas untuk menentukan kualitas suatu unsur dalam sampel. Penyerapan cahaya oleh ion logam bebas ini menjadi dasar dari AAS. Teknik ini digunakan dalam kimia analitik untuk mengukur konsentrasi suatu unsur atau analit dalam sampel yang diteliti. AAS juga dalam bidang teknologi, bidang farmakologi, biofisika, arkeologi, dan toksikologi untuk menentukan lebih dari 70 unsur berbeda dalam larutan atau sampel padat secara langsung melalui pengukur elektrotermal. Teknologi ini memanfaatkan atom bebas dalam bentuk gas untuk analisis unsur. Nah, di prinsip spektroflame AAS ini, spektrofotoskopi serapan atom atau AAS adalah alat dalam kimia analitik yang memanfaatkan prinsip serapan energi oleh atom-atom bebas, yang khususnya atom logam. Teknik ini digunakan untuk analisis kuantitatif unsur dengan mengukur serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh logam dalam keadaan bebas. Prinsip AAS mirip sama spektrofotometer UV dan cahaya tampak, namun berbeda pada jenis spektrum, pada proses sampel, dan perangkat yang digunakan. Atom menyerap cahaya pada panjang gelombang yang khas, energi cahaya yang cukup untuk merubah tingkat energi elektron atom tersebut. Hukum Lambert juga berlaku pada AAS yang menyatakan bahwa intensitas cahaya yang melewati medium penyerapan menurun sebanding dengan ketebalan medium dan konsentrasi zat penyerap. Proses ini membutuhkan standar dengan konsentrasi yang diketahui untuk membuat kalibrasi. Kemudian ada instrument and techniques. Yang pertama itu instrumentation. Spektrofotometri serapan atom menggunakan perangkat khusus yang mirip dengan spektrofotometri lainnya, namun memiliki komponen khas, yaitu pada atomizer yang berfungsi menyerap panjang gelombang secara spesifik mengikuti hukum Lambert-Beer.
Selanjutnya, yang pertama itu ada light source atau sumber cahaya. Sumber cahaya radiasi paling umum yang pertama itu ada hollow cathode lamps atau HCl, mengandung katoda dari unsur target dan menghasilkan radiasi spesifik dari unsur tersebut. Lampu katoda sendiri adalah lampu yang terdiri dari katoda berongga yang dilapisi unsur-unsur baik unsur murni maupun campuran dan wolfram. Umumnya HCl menggunakan Ne, Ar, dan He sebagai gas pengisi. Terus yang kedua ada electrodeless discharge lamps atau IDL. Lampu ideal ini menghasilkan emisi lebih kuat dan lebar, spektrum lebih besar, cocok untuk analit dalam jumlah yang sangat kecil. Pelepasan tekanan rendah dalam IDL akan terjadi ketika bola lampu dimasukkan ke dalam kumparan yang menyebabkan munculnya medan frekuensi radio elektromagnetik. Yang selanjutnya, kemudian ada atomizer. Atomizer sendiri berperan dalam atomisasi atau pembentukan atom. Atomizer dalam spektrofotometri serapan atom dibagi menjadi pembakar atau burner dan ada nebulizer atau fogger. Yang pertama ada burner atau pembakar. Burner ini berperan untuk mengubah uap garam menjadi atom bebas dalam nyala api. Kemudian ada nebulizer. Di dalam nebulizer ini berperan untuk menyemprotkan larutan menjadi kabut halus yang masuk ke nyala api untuk dianalisis. Nebulizer ini kemudian disemprotkan di dalam ruang pengasapan. Hal ini menyebabkan larutan berubah menjadi butiran kabut yang akan memasuki nyala api. Kemudian yang ketiga ada monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk menyaring radiasi agar hanya panjang gelombang tertentu yang mencapai detektor untuk mengurangi interferensi dari radiasi lainnya. Kemudian yang keempat ada detektor. Detektor ini untuk mengukur intensitas radiasi dari sampel dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berasal dari emisi atom dan nyala yang terjadi saat analisis. Emisi yang dimaksud adalah emisi yang berasal dari emisi atom yang telah dianalisis. Selanjutnya, kemudian ada atomization. Atomization adalah atomisasi adalah proses mengubah senyawa menjadi atom bebas yang siap dianalisis. Atomization sendiri ini ada 3 metode, yaitu yang pertama, selanjutnya yang pertama ada atomization with flame atau atomisasi dengan api. Sampel dimasukkan ke nyala api di mana suhu akan mempengaruhi jumlah atom bebas yang terbentuk. Oksigen dan bahan bakar mempengaruhi suhu nyala. Kemudian ada vapor generation method atau atomisasi atau metode pembangkitan uap. Digunakan untuk unsur seperti AS, BI, SE, TE, Hg, dan lain-lain. Sampel berbentuk larutan molekul sederhana, misalnya Hg, sudah dalam bentuk uap atom bebas sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Yang ketiga ada furnace atomization atau atomisasi tungku. Menggunakan tabung grafit untuk memanaskan sampel hingga suhu tinggi agar terjadi atomisasi. Lebih sensitif dibandingkan atomisasi nyala karena suhu yang lebih tinggi dan waktu pemanasan yang terkontrol. Selanjutnya ada interference and analytical performance character.
atau gangguan dan karakteristik kinerja analitik dalam AAS. Gangguan pada spektroskopi serapan atom atau AAS ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu gangguan spektral dan non-spektral. Yang pertama ada gangguan spektral. Gangguan spektral ini merupakan interferensi spektral terutama timbul dari penyerapan dan hamburan cahaya yang disebabkan oleh tetesan pelarut yang belum menguap. Komponen matriks yang belum terdisosiasi dan spesies molekul yang terbentuk dari sampel. Meskipun penggunaan pengubah kimia dapat mengurangi interferensi ini atau gangguan ini hingga batas tertentu, penggunaan korektor latar belakang instrumental juga seringkali diperlukan dalam aplikasi rutin. Yang kedua ada gangguan non-spektral. Interferensi non-spektral dalam AAS ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pembentukan atau ketersediaan atom analit. Dalam FAAS atau Flame Atomic Absorption Spectrophotometry, interferensi fisik muncul akibat perbedaan viskositas dan densitas antara sampel dan standar kalibrasi yang dapat diminimalkan dengan penggunaan pelarut yang sama. Interferensi kimia terjadi karena pembentukan senyawa volatilitas yang rendah yang mengikat analit dan dapat diatasi melalui pengaturan kondisi nyala yang tepat, seperti misalnya penggunaan nyala N2O asetilen bersuhu tinggi. Penyelarasan larutan standar dengan sampel atau penambahan zat penekan interferensi. Unsur alkali dan alkali tanah juga berpotensi terionisasi dalam nyala, sehingga dapat menurunkan jumlah atom analit bebasnya. Selanjutnya, angka analisis. Angka analisis dalam spektroskopi serapan atom mengandalkan kurva kalibrasi linear untuk analisis kuantitatifnya. Namun pada konsentrasi tinggi, deviasi dari hukum Lambert-Beer dapat terjadi, yang menyebabkan keterbatasan rentang linear umumnya hanya sampai 3 orde di atas batas kuantifikasi. Gangguan ionisasi di nyala api juga dapat menyebabkan kelengkungan kurva yang dapat dikurangi dengan penambahan penekan ionisasi seperti unsur yang mudah terionisasi. Gunanya untuk menghambat ionisasi atom analit. Sebaliknya, disosiasi molekul analit yang tidak sempurna dapat menyebabkan kelengkungan kurva ke arah sumbu konsentrasi. Batas deteksi atau DL dalam FAAS umumnya berada pada tingkat mg/L atau ppm dan sangat bergantung pada unsur dan kualitas alat. Selanjutnya ada aplikasi. Spektroskopi serapan atom atau AAS adalah teknik analisis penting yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur unsur logam dalam berbagai sampel instrumen. Ini dikenal tangguh, efisien, dan terjangkau, serta sudah memiliki metode yang tervalidasi karena fleksibilitas dan akurasinya. AAS banyak dimanfaatkan di berbagai industri seperti pertambangan, farmasi, lingkungan, dan pertanian. Tidak hanya untuk deteksi unsur logam, tetapi juga untuk kontrol kualitas dan mendukung pengambilan keputusan. AAS sangat berperan dalam meminimalkan paparan logam yang berat dan berbahaya. Di industri farmasi, AAS digunakan untuk memastikan tidak adanya sisa logam katalis seperti palladium atau platinum dalam obat. Begitu juga di sektor makanan, ganja, dan suplemen. AAS menjamin keamanan produk. Dalam industri pertambangan, AAS membantu mengukur kadar logam mulia seperti emas dan perak secara presisi sehingga mendukung evaluasi kelayakan tambang. AAS juga krusial dalam analisis air minum terutama di daerah dengan pengolahan lingkungan yang belum optimal. Of future development and improvement of AAS.
AS terbukti mampu mendeteksi logam berat DNHG, nikotoksin, AFI, serta senyawa organik seperti kafein dan propranolol dengan sensitivitas dan presisi. Teknologi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan sistem otomatis dan sensor ilmiah. Selain itu, AS juga digunakan untuk analisis kandungan logam dalam obat, dan validasi kadar magnesium dalam bahan obat. AS dinilai fleksibel, akurat, dan aplikatif banyak sektor. Ketidakpastian AS. Pengujian logam tembaga pada air minum dalam kemasan dengan metode spektrofotometri serapan atom nyawa menggunakan alat AAS AA700 Perkin Elmer memiliki nilai ketidakpastian pengukuran sebesar 0,0134 mg per liter pada tingkat kepercayaan 95%. Penyebab adanya ketidakpastian pengukuran pada pengujian logam tembaga pada air minum dalam kemasan ada 4, yaitu 1. Penggunaan pipet volume 100 ml dalam memipet contoh air. 2. Labu takar volume 100 ml dalam proses pengenceran contoh. 3. Kurva kalibrasi larutan standar dalam pengukuran menggunakan AAS. Dan 4. Proses pengulangan perlakuan baik pada proses preparasi maupun proses pengukuran. Oke, untuk conclusion atau kesimpulan, spektrofotoskopi serapan atom atau AAS adalah teknik analisis yang banyak digunakan di berbagai industri untuk menentukan secara kuantitatif konsentrasi unsur kimia. Teknik ini didasarkan pada penyerapan cahaya oleh ion logam bebas yang dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi lebih dari 70 unsur berbeda, baik dalam larutan maupun sampel, padat secara langsung. AAS memiliki aplikasi di bidang farmakologi, biofisika, arkeologi, riset, toksikologi, pertambangan farmasi, pemantauan lingkungan, dan pertanian. Metode ini bersifat sensitif, spesifik, dan ekonomis, memberikan informasi penting untuk pengendalian kualitas dan proses proses pengambilan keputusan. Dari segi instrumen, AAS menggunakan sumber cahaya seperti hollow cathode lens atau HCL itu atau electrodeless discharge lamp atau EDL yang memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu. Radiasi ini diserap oleh atom-atom analit dalam sampel. Atomizer berperan penting dalam proses atomisasi, bisa berupa burner atau nebulizer yang mengubah sampel menjadi atom bebas. Monokromator memisahkan radiasi menjadi panjang gelombang spesifik sesuai unsur yang dianalisis. Dan detektor itu mengukur radiasi yang diteruskan dalam bentuk energi listrik. Atomisasi dapat dilakukan dengan metode pembakaran, yaitu flame, pembentukan uap, atau menggunakan furnace oven atomisasi. Untuk AAS dapat mengalami gangguan berupa intervensi spektral dan non-spektral yang dapat mempengaruhi akurasi analisis. Untuk interferensi spektral berasal dari penyerapan dan hamburan cahaya oleh tetesan pelarut, komponen matriks yang tidak terurai, dan juga molekul kompleks yang terbentuk dari sampel. Interferensi non-spektral terjadi karena variasi fisik antara sampel dan standar kalibrasi atau pembentukan senyawa dengan volatilitas rendah yang mengandung unsur analis. Gangguan ini dapat diatasi dengan teknik seperti penggunaan modifikator kimia atau pemilihan kondisi pembakaran yang optimal. Untuk karakteristik kinerja analitik AAS meliputi rentang linear, batas deteksi, dan presisi. Rentang linear terbatas dan dapat terjadi deviasi dari hukum-hukum Lambert-Beer. Pada konsentrasi tinggi, batas deteksi dipengaruhi oleh unsur yang dianalisis dan kualitas instrumen.
dengan batas deteksi lebih rendah pada elektrothermal atomic absorption spectrophotometry atau ETAS dibanding dengan flame atomic absorption spektroskopi FAS. Presisi biasanya berkisar antara 0,5 hingga 2% pada FAS dan 0,5 sampai 5% pada ETAS. Depan AS dapat dikembangkan dan ditingkatkan penggunaan di berbagai bidang, contohnya seperti deteksi unsur spesifik dalam kosmetik, analisis mitoksin dan logam berat dalam makanan, penentuan langsung senyawa organik dalam berbagai sampel, serta evaluasi kandungan platinum dalam obat. Pengembangan ini dapat meningkatkan kemampuan fleksibilitas AS dan berbagai industri sekaligus mengandung keselamatan dan pengendalian kualitas produk. Oke, dari kelompok kita ini hampir semuanya udah dijelasin, tapi kita ada satu lagi nih yang bakal kita jelasin, yaitu hipotesis dari kelompok kita terhadap jurnal tersebut. Mohon tunggu sebentar. Jadi hipotesis kita terhadap jurnal tersebut yaitu jika prinsip kerja atomic absorption spektroskopi AS yang didasarkan penyerapan radiasi elektromagnetik oleh atom logam bebas diimplementasikan secara optimal melalui teknik atomisasi yang sesuai seperti flame, furnace, dan vapor generation, serta didukung oleh perangkat instrumen yang tepat seperti lampu katode rongga, atomizer, dan detektor. Maka AAS dapat mampu memberikan analisis mohon maaf. Analisis yang akurat. Analisis yang akurat, presisi, dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Dengan demikian, AAS tidak hanya efektif dalam mendeteksi keberadaan unsur logam berat seperti Pb, Cd, Hg, dan Zn dalam produk kosmetik, makanan, dan air minum, tetapi juga dapat dikembangkan lebih akurat untuk menganalisis residu logam katalis pada produk farmasi, logam berharga dalam pertambangan, serta senyawa organik tertentu melalui pendekatan kombinatif dan inovatif teknik seperti integrasi sistem, repertimen otomatis, dan platform sensor berbasis nanomaterial. Hipotesis ini juga menggabungkan pada prinsip dasar AAS, komponen instrumental, jenis atomisasi, akurasi dan presisi, beragam aplikasi, proses, dan pengalaman. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kita mengenai flame AAS. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.